Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Riyadi, NIM 941019137, kelas akuntansi D. Di sini saya akan membuat video untuk final perpajakan. Baik, langsung saja kita masuk di PPH pasal 21. Nah, di sini dia Pak Joni adalah seorang freelance video maker atau pembuat video. Beliau mendapatkan pekerjaan dari PT Desain Sejahtera untuk mengerjakan sebuah video asuransi video animasi pendek dan mendapatkan penghasilan 10 juta. Nah, jadi besar PPH 21 terutang, dia itu 5%, kita kalikan dengan 50%, terus dikali dengan 10 juta yang tadi pendapatan penghasilannya. Lalu sama dengan 5%, baru kita kalikan dengan 5 juta. 5 jutanya itu dari 50% dikali dengan 10 juta. 10 juta. Jadi 5% dikalikan 5 juta sama dengan 250.000. Nah, apabila Pak Joni dia tidak memiliki NPWP, maka langsung saja 120 juta kita kalikan 5%, lalu 50% kita kalikan 10 juta, yaitu hasilnya 300.000. Nah, untuk contoh kedua, Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tenaga kerja. Nah, dia mendapatkan gaji kotor sebesar terjangkau dan penghasilan lainnya sebesar setahun itu dia dapat 180 juta. Nah, dari informasi penghasilan ini dia diketahui potongan PPH pasal 21 sebesar 22 juta. Nah, jadi jurnalnya yaitu gaji pada kas atau bank dan utang PPH 21. Gajinya 180 juta, sedangkan kas atau banknya itu 158 juta, dan untuk utang PPH-nya utang PPH 21 dia 22 juta. Nah, untuk PPH penghasilan pada jurnal di atas dia itu harus dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan perhitungan atau jurnal dengan pajak lainnya. Jadi utang PPH 21 dia 22 juta, pada kas atau bank 22 juta. Baik, langsung untuk perhitungan PPH pasal 22 atas impor, yaitu PT CCI perusahaan yang telah mempunyai API atau NPWP membeli mesin dari Jerman dengan harga 180 juta dengan cara kredit. Nah, biaya masuknya itu sebesar 5%. Nah, untuk PPN impor dia 10%. Nah, bagaimana pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT CCI? Nah, di sini ada harga CIF mesin yaitu 1.800.000.000 dan untuk biaya masuknya itu 5% yaitu 90 juta. Jadi dasar pengenalan PPH 22 dan PPN-nya itu 1.890.000.000. Nah, untuk PPN impornya sendiri itu dia 10%, jadi 1.890.000.000 tadi itu kita kalikan dengan 10%, hasilnya 189 juta. Nah, untuk PPH pasal 22 dia mempunyai API 2,5%, yaitu 47.250. Nah, apabila PT CCI dia tidak mempunyai NPWP PPH pasal 22, maka langsung saja kita 200% tadi kita kalikan dengan 47.250 sama dengan 94.500. Sedangkan untuk jurnalnya sendiri yaitu mesin PPN masukan, uang muka PPH pasal 22 pada kas. Jadi mesinnya 1.890 juta, PPN masukannya 189 juta, uang muka PPH pasal 22-nya 47.250, sedangkan kasnya itu dia 326.250 juta. Baik, untuk contoh yang kedua, PPH 22 atas pembelian barang oleh pemasuk pajak yaitu tarif 1,5% dari harga pembelian. Yang kedua, sifat pemungutan sama dengan uang muka pajak bagian dipungut. Nah, jadi di sini ada PT Reka. PT Reka sebenarnya dia komputer mendapatkan kontrak pengadaan komputer dari pemerintah pekerjaan umum sebesar 880 juta. Dia sudah termasuk dengan PPN. Nah, jadi harga sebelum PPN itu dia 100/100 kali 880 juta sama dengan 800 juta. Nah, untuk PPN dipungut PPN itu 80 juta, sedangkan untuk total pembelian termasuk PPN dia 880 juta. Nah, jadi cara perhitungan PPH pasal 22, jadi langsung saja 1,5% kita kalikan dengan 800 juta sama dengan 12 juta. Sedangkan untuk ayat jurnalnya sendiri, untuk pada waktu pengerian tagihan yaitu piutang pada PPN kepada pemungut terus pada penjual. Jadi piutangnya 880 juta, PPN kepada pemungut dia 80 juta, sedangkan untuk penjualan dia 800 juta.
Baik, selanjutnya untuk PPh pasal 23 atas dividen. Nah, pada tanggal 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 300 juta yang melakukan penyetoran modal sebesar 15%. Jadi langsung PPh pasal 23 itu 15% dikali dengan 30 juta sama dengan 4.400.000. Sedangkan untuk saat terutang dia akan di akhir bulan itu dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015. Sedangkan untuk saat penyetoran dia itu paling lambat 10 Juni 2015, lalu saat pelaporan paling lambat 20 Juli 2015. Nah, atas royalti itu pada tanggal 2 Agustus 2014 PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta, sedangkan Tuan Zainuddin dia telah mempunyai NPWP 014448882987. Nah, jadi PPh pasal 23 yang harus dipungut oleh PT Mawar adalah 15% kita kalikan dengan 50 juta. Nah, saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu tanggal 31 Agustus 2014. Nah, untuk kertasnya yaitu PPN 100 per 110 kita kalikan dengan 5.500.000 sama dengan 500 juta. Untuk potongannya 0,1% kita kalikan dengan 500 sama dengan 500.000. Nah, untuk bajanya sendiri itu 100 per 110 kita kalikan dengan 1 miliar 100 juta sama dengan 1 miliar. Lalu untuk potongannya itu 0,3% kita kalikan dengan 1 miliar sama dengan 3 juta. Baik, untuk perhitungan PPh pasal 24 pada tahun 2013 PT Jaya selalu menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh penghasilan neto yang berasal dari dalam negeri sebesar 1.200.000, tarif pajaknya itu dia 25%. Nah, kalau Malaysia dia itu sebesar 3 miliar, tarif pajaknya dia itu 30%, sedangkan untuk Jepang sebesar 300 juta, dia itu tarif pajaknya 20%. Nah, jadi soalnya hitunglah besarnya batas maksimum kredit pajak serta nilai yang dapat dikreditkan, buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan penghasilan yang berasal dari luar negeri serta jurnal saat dilakukannya PPh di akhir tahun. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu penghasilan dalam negerinya itu 1.200.000.000, sedangkan penghasilan Malaysia itu dia 3 miliar, lalu penghasilan Jepangnya itu dia 300 juta. Dan untuk total penghasilannya neto yaitu 4.500.000.000 juta. Dan terus beban PPh badan yaitu 25% dikalikan dengan 4.500.000 juta dari total penghasilan neto sama dengan 1.125 juta. Dan untuk karena tarif Malaysia dia sebesar 30% lebih besar dari Indonesia 25%, maka batas maksimum kredit pajak Malaysia itu 25% kita kalikan dengan 3 juta sama dengan 750 juta. Nah, di sini dia sudah dapat digunakan perhitungan langsung tanpa rumus. Nah, untuk badan pajak yang dibayarkan oleh Malaysia itu kan 30%, kita kalikan dengan 3 miliar sama dengan 900 juta. Lalu nilai pajak yang dapat dikreditkan itu dia 750 juta, itu dia sudah termasuk batas maksimum kredit atau beban pajak yang dibayarkan. Lalu untuk tarif pajak Jepang sebesar 20% itu lebih kecil dari Indonesia 25%, maka batas maksimum kredit pajak Jepang itu cuma 300 juta per 4 juta atau 4.500.000 terus dikalikan dengan 1 miliar 125 juta sama dengan 75 juta. Dan untuk beban pajak yang dibayarkan oleh Jepang itu kan 20%. Jadi 20%-nya itu kita kalikan dengan 300 juta sama dengan 60 juta. Terus nilai pajak yang dapat dikreditkan itu dia 60 juta dari beban pajak yang dibayarkan oleh Jepang. Untuk total nilai pajak yang dapat diterbitkan yaitu 810 juta, dia itu 700 jutanya tambah dengan 60 juta. Nah, untuk jurnalnya sendiri, jurnal saat penerimaan penghasilan Malaysia itu dia kas, lalu pajak dibayar di muka PPh 24 pada pendapatan jasa atau dividen atau bunga. Nah, kasnya sendiri itu 2 miliar 100 juta, sedangkan pajak dibayar di muka PPh 24 itu 900 miliar, dan untuk pendapatan jasanya sendiri itu dia 300 miliar. Nah, terus jurnal saat penerimaan penghasilan dari Jepang itu kas pajak dibayar di muka PPh 24 pada pendapatan jasa atau dividen bunga. Nah, kasnya itu 240 juta,
Terus pajak di mukanya itu 60 juta, lalu pendapatan jasanya itu 300 juta. Sedangkan untuk jurnal saat perhitungan PPh pas akhir tahun, dia kan beban pajak pada utang pajak, lalu pajak dibayar di muka pada PPh 24. Nah, beban pajaknya itu dia 1.125.000.000 untuk utang pajaknya sendiri dia 315 juta, lalu untuk pajak dibayar di mukanya PPh 24 dia 810 juta. Baik, untuk perhitungan PPh pasal 25, nah di sini ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Ali dia berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2009 sebesar 50 juta. Nah, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayarkan di luar negeri dalam tahunan 2019 itu adalah yang pertama, potongan PPh pasal 21 melalui pembelian kerja sebesar 15 juta, sedangkan untuk pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Nah, untuk pemotongan PPh pasal 23 oleh pemegang kegiatan sebesar 2.500.000, lalu pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000 seluruhnya dapat dikredit sebagai PPh pasal 24. Nah, jadi langsung saja angsuran PPh pasal 25 tahun 2010 itu adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan 2019 yaitu 50 juta, sedangkan untuk kredit pajaknya itu ada PPh pasal 21, 22, 23, 24. Nah, untuk 21 dia itu 15 juta, untuk 22 untuk pasal 22 dia 10 juta, lalu untuk pasal 23 2.500.000 dan untuk pasal 24 7.500.000. Nah, jadi total kredit pajaknya itu 35 juta. Jadi kita kurangkan dengan yang tadi yaitu dasar, jadi hasilnya itu 15 juta dari yaitu dasar perhitungan angsuran. Nah, berdasarkan angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan, PPh pasal 25 ayat 1 dalam tahun 2010 adalah 15 juta kita bagikan 12 yaitu 1.250.000. 12 itu adalah tahunan yaitu 12 bulan. Terus perhitungan angsuran PPh 25 ayat 1 wajib pajak berdasarkan pajak penghasilan yang terutang untuk PT Merdeka berdasarkan SPT tahunan PPh 2009 sebesar 125 juta pajak yang telah dipotong oleh dipungut oleh pihak ketiga serta terutang atau dibayar oleh luar negeri dalam tahunan 2009 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 itu oleh pihak lain sebesar 30 juta. Sedangkan untuk pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 15 juta. Nah, untuk pajak penghasilan yang dibayarkan oleh luar negeri sebesar 42.500.000, tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikredit, PPh pasal 24 itu harusnya sebesar 400 juta. Nah, jadi untuk angsuran PPh pasal 25 tahun 2010 itu yang pertama ada PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2009 itu 125 juta, lalu kredit pajaknya itu ada pasal 22 30 juta, pasal 23 15 juta, pasal 24 40 juta. Nah, total kredit pajaknya itu 85 juta. Nah, terus dasar perhitungan angsurannya 125 juta kita kurangkan dengan 85 juta sama dengan 40 juta. Berdasarkan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan, PPh pasal 25 dalam tahun 2010 adalah 40 juta bagikan dengan 12 bulan sama dengan 5 juta. Nah, untuk pencatatan jurnalnya sendiri, yang pertama untuk angsuran PPh pasal 25 ayat 1 wajib pajak itu pribadi, yaitu ada PPh pasal 25 dibayar di muka pada kas atau bank. Jadi untuk pasal 25 dibayar di mukanya itu 1.200.000, lalu untuk kas atau banknya itu sama 1.200.000. Sedangkan untuk pencatatan jurnal angsuran PPh 25 di 25.1 bagi wajib pajak itu wajib pajak badan, yaitu PPh pasal 25 dibayar di muka pada kas atau bank. Jadi PPh pasal 25 dibayar di mukanya itu 5 juta dan untuk kas atau banknya juga pasti 5 juta. Baik, lanjut untuk perhitungan PPh pasal 26. Nah, di sini ada perhitungan pemotongan PPh 26 untuk tarif 20% kita kalikan dengan penghasilan bruto. Nah,
CNS adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing yang bekerja pada perusahaan PT AAA Shetres. Lalu sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Nah, Charles sudah beristri dan punya satu orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar 20.000 per bulan dan kas yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 pendanaan Amerika Serikat, pendolaran Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh atas gaji Charles adalah yaitu penghasilan neto dan gaji sebulan sama dengan 20.000 kita kalikan dengan 14.000 sama dengan 2.902.000. Lalu untuk PPh 26 itu atas gaji itu 290.000 kita kalikan dengan 20% sama dengan 58 juta. Baik, selanjutnya untuk perhitungan zakat penghasilan badan dan ayat jurnal itu dihitung dari penghasilan bruto. Jika seorang mendapatkan gaji sebesar 5 juta per bulan, berapakah zakat penghasilannya harus dikeluarkan? Nah, jadi kita ketahui dulu penghasilannya itu 5 juta per bulan. Sedangkan harga emas saat itu kan 1 gram itu 800.000. Nah, ditanyakan zakat penghasilannya. Jadi 500 juta kita kalikan dengan 12 bulan sama dengan 60 juta. Lalu 2,5% kita kalikan 60 juta sama dengan 1.500.000. Sedangkan jurnalnya yaitu zakat penghasilan pada pendapatan bruto kas yaitu zakat penghasilannya 60 juta, lalu pendapatan brutonya itu dia 58.500.000, lalu kasnya itu 1.500.000. Selanjutnya untuk perhitungan dan jurnal PSAK 46 yaitu laba sebelum pajak tahun 2008 itu kan dia 1.500.000, koreksi fiskal atas laba tersebut itu adalah yang pertama biaya tetap. Nah, ada pendapatan bangunan sebesar 60 juta, beban bunga pajak 20 juta, beban pemberian ketentuan dalam bentuk nota itu 35 juta, lalu pendapatan jasa giro dia 10 juta, lalu beban PPh-nya itu 5 juta. Dan juga beban temporernya itu yang pertama penyusutan komersial 10 juta lebih besar dari pemungutan fiskal. Lanjut antisipasi amortisasi fiskal 15 juta lebih besar dari amortisasi komersial. Nah, kredit pajak terus PPh pasal 22 itu kan 10 juta, lalu PPh pasal 23 dia 10 juta, PPh pasal 24 5 juta, PPh pasal 25 dia 15 juta. Nah, pertanyaannya tentukan penghasilan kena pajak, lalu tentukan PPh kurang dari lebih banyak, dan juga tentukan aset kewajiban pajak tangguhan, lalu buat jurnal pengajian. Nah, jadi yang pertama yaitu laba keseluruhan pajak itu dia 101.500.000 juta. Sedangkan untuk koreksi beban tetapnya itu pendapatan sewa bangunan dia itu ada 60 juta, terus pendapatan jasa gironya 10 juta, lalu beban bunga pajaknya 35 juta, beban pemberian natural 10 juta, lalu beban PPh-nya 5 juta. Nah, untuk total beban tetap itu 20 juta. Jadi 1.500.000 juta kita kurangkan dengan 20 juta sama dengan 1.480 juta. Dan untuk koreksi beda waktu yaitu penyusutan 10 juta, lalu amortisasinya itu 15 juta kita kurangi dengan 10 juta. Jadi sama dengan 5 juta. Nah, dari 1.480 juta kita kurangin dengan 5 juta sama dengan 1.475 juta. Lalu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan sebelum kena pajak itu kan 685 juta lebih penghasilan kena pajak, maka akan timbul kewajiban pajak tangguhan 25%. Kita kalikan dengan perbedaan temporer. Nah, pajak terutangnya itu kan 25%, kita kalikan dengan 1.475 juta sama dengan 368 juta 750. Sedangkan untuk kredit PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25-nya itu dia 40 juta. Dan lalu yang kedua PPh kurang bayarnya itu sebesar 3.328 juta 750.000. Lalu aset pajak tangguhannya itu 25%, kita kalikan dengan perbedaan temporer yaitu 5 juta jadi 1.250. Yang keempat itu jurnal penyajiannya. Jadi jurnalnya yaitu PPh badan pajak ini 368 juta 750.
sedangkan di sisi kredit kewajiban pajak tangguhannya 1.250.000, PPh 22 dibayar di muka 10 juta, PPh 23 dibayar di muka 10 juta, PPh 24 dibayar di muka 5 juta, PPh 25 dibayar di muka, sebenarnya itu laba sebelum pajaknya itu dia 1.500.000.000. Nah, untuk pajak kirimnya itu 368.750.000, sedangkan pajak tangguhannya itu dia 1.250.000. Totalnya 370 juta. Nah, jadi 1.500.000.000 tadi kita kurangkan dengan 370 juta sama dengan laba bersihnya itu 1.130 juta. Tidak contoh lagi. Baik untuk contoh perhitungan dan jurnal PPN dan PPNBM, yaitu soal perhitungan dalam jurnal PPN. Nah, jurnal PPN dia untuk penjualan tunai, pengusaha kena pajak A menjual tunai barang pajak kepada pengusaha kena pajak B. Nah, dengan harga 25 juta. Jadi maka PPN terutangnya itu PPN itu sama dengan dasar penyerahan pajak kita kalikan dengan tarif pajak. Jadi dasar penyerahan pajaknya itu kan 25 juta. Lalu kita kalikan dengan 10%-nya. Jadi 2.500.000. Nah, untuk ayat jurnal yang dibuat untuk pengusaha kena pajak perusahaan A kas 27.500.000 pada penjualan 25 juta, lalu PPN keluaran 2.500.000. Sedangkan untuk pengusaha kena pajak B pembeliannya 25 juta, lalu PPN masukannya 2.500.000 pada kas 27.500.000. Untuk jurnal PPN untuk penjualan kredit pada tanggal 1 November 2018, PT ABCD secara kredit seharga 3 juta ditambahkan PPN 10% sebesar 350. BKP-nya telah diserahkan namun faktur belum dibuat. Maka pencatatan jurnal PPN adalah piutang dagangnya itu 3.850 pada penjualan 3.500, lalu PPN keluarannya itu belum difakturkan jadi sama dengan 350. Nah, ketika pada tanggal 1 Desember 2018 faktur dan pajak keseluruhan dibuat diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjualan membuat jurnal PPN-nya yaitu PPN keluaran belum difakturkan yaitu 350 juta pada PPN keluaran yaitu 350 juta. Baik untuk jurnal PPNBM, kan di sini ada PT ABCD membeli BKB untuk bahan baku yang tergolong barang murah dengan tarif PPNBM 20%. Nah, sedangkan nilai pembelian adalah sebesar 200 juta. Nah, perhitungan PPN dan PPNBM atas transaksi tersebut adalah harga jualnya itu 200 juta, PPN 10%-nya itu 200 juta, kita kalikan dengan 10% tadi sama dengan 20 juta. Lalu PPN 20% kita kalikan dengan 200 juta sama dengan 40 juta. Jadi jumlah yang harus dibayarnya itu 260 juta, dari 200 tambah 20 juta tambah 40 juta sama dengan 260 juta. Nah, untuk terkait transfer pembelian jurnal PPNBM yang dibuat oleh perusahaan itu adalah pembelian persediaan, yaitu pembelian persediaan 240 juta. Lalu untuk PPN masukannya itu tadi PPN masukannya itu 20 juta, lalu pada kas atau utang dagang yaitu 260 juta. Nah, selanjutnya untuk perhitungan dan jurnal PBB. Nah, semisal A mempunyai rumah seluas 55 meter persegi yang berasal di atas sebidang tanah seluas 110 meter persegi. Apakah diketahui harga bangunan tersebut adalah sebesar 60 juta, sedangkan untuk harga tanahnya kan sendiri sebesar 1.500.000 per meter persegi. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh perusahaan A? Nah, jadi langkah pertama yaitu bangunan, yaitu 55 kita kalikan dengan 600.000 sama dengan 33 juta.
Lalu tanahnya itu 110, kita kalikan dengan 1.500.000 sama dengan 165 juta. Langkah kedua, kita nilai bangunan itu 33 juta, lalu nilai tanahnya 165 juta sama dengan 198 juta. Nah, sedangkan untuk langkah ketiga, NJKP-nya itu kan 20%, kita kalikan dengan 198 juta yang tadi dari nilai tanah tambah nilai bangunan, itu sama dengan 39.600.000, lalu PBB-nya itu 0,5%, itu kita kalikan 39.600.000 sama dengan 198 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu pajak bumi dan bangunan 198.000, kasnya juga 198.000. Nah, untuk perhitungan dan jurnal BPHTB, nah tuan membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajaknya itu kan 70 juta, sedangkan nilai perolehan objek pajaknya itu tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau dengan kata tersebut 60 juta dan tarif pajaknya itu 5%. Nah, jadi untuk nilai perolehan objek pajaknya itu kan dia 70 juta, lalu nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajaknya itu dia 60 juta. Jadi kita kurangi 70 juta, dikurangi 60 juta sama dengan 10 juta. Jadi untuk PHTB yang terutang sama dengan 10 juta itu dikalikan 5% sama dengan 500. Jurnalnya tanah BBHTB pada kas. Nah, tanahnya itu 70 juta, BPHTB-nya 500, sedangkan untuk kasnya itu 70 juta 500. Nah, dijual belikan sebidang tanah sekosong di Jakarta sebesar 212 juta. NJPW-nya itu 1 miliar per meter, sedangkan objek dengan NJKP-nya itu 80 juta itu di DKI Jakarta. Nah, harga kesepakatan atas penjualan di pembeli itu dia 2 juta per meter. Nah, maka nilai NPWP-nya itu 1.000, kita kalikan dengan 2 juta sama dengan 2 juta sama dengan 2 juta. Lalu untuk besarnya BPH dan BPHTB-nya itu kan PPH-nya 5%, terus kita kalikan dengan NPOP-nya sama dengan 5%, kita kalikan dengan 2 miliar sama dengan 100 juta 200.000. Nah, untuk BPHTB-nya 5%, kita kalikan dengan NOPP kurang NPOP-TKP-nya, yaitu 5%, kita kali dengan 2 miliar, kita kurangi dengan 80 juta sama dengan 96 juta. Nah, jurnalnya itu tanah 2 miliar, lalu BPHTB-nya itu 96 juta, lalu pada kas 2 miliar 96 juta. Baik, itulah tadi beberapa contoh perhitungan mata kuliah perpajakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.